Cepat putuskan. 2 pil surgawi Dao Divine sudah cukup baik. Apakah menurut Anda alkemis adalah kubis Cina? Anda dapat bertemu mereka secara acak. Dan kau cukup beruntung bertemu denganku. Jika diubah ke kamar dagang dan toko pil lain. Selama mereka mengetahui identitas Void Bandit Anda, mereka tidak hanya tidak akan memberi Anda obat, tetapi saya khawatir dapat membunuhmu secara langsung. Kata Qin Chen dengan jijik. Pria ini ragu-ragu sejenak, dan menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya. Dia berkata, namun, tidak mungkin memberimu 10 vena suci Saint Lord kelas menengah. Saya akan memberi Anda paling banyak 5, dan hanya ada 5 lagi yang tersisa untukku. Kata pria itu menjabat tangannya dan mengeluarkan gulungan kulit domba dan melemparkannya ke Qin Chen. Apa ini? Kata Qin Chen mengambil gulungan kulit domba dan menemukan bahwa itu adalah sebuah peta. Pria ini mendengus dingin dan berkata, ini adalah peta harta karun di Laut Void Tide. Dikatakan bahwa ada rumah gua alkimia kuno yang tersembunyi di dalam kehampaan. Mansion gua ini terletak di Void Tide Sea. Jika itu diperoleh, itu cukup untuk menyamai 5 vena suci kelas menengah. Kata bandit itu. Rumah gua yang kuat dengan alkimia. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, apakah orang ini akan sangat baik? Jika kamu tidak percaya, maka kembalikan saja padaku. Ngomong-ngomong, aku hanya bisa mengeluarkan 5 vena suci Saint Master kelas menengah. Alasan mengapa saya memberi Anda peta adalah karena sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk ke tempat itu. Selain itu, juga telah diketahui oleh orang lain. Bagaimanapun, cepat atau lambat, berita itu akan bocor. Tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Jika Anda setuju, tanda tangani kontrak jiwa dan mulailah berbisnis. Katanya, oke, keluarkan segera Tiandao Yuanguo itu. Jawab Qin Chen melambaikan tangannya. Kemudian kedua pihak menandatangani kontrak jiwa, dan pria ini menyerahkan ke Qin Chen buah asal jalan surgawi di dalam kotak batu giok. Dia berkata, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyempurnakannya? Kata pria itu, untuk waktu yang lama, kamu menunggu di sini, kamu akan menjadi tua, carilah hiburan. Jawab Qin Chen mengambil kotak batu giok, memeriksanya, dan berjalan ke ruang pemurnian. Dia memasuki ruangan, memasuki cakram giok alam semesta untuk pertama kalinya, dan sekali lagi mengorbankan beberapa api besar. Api langit yang mengamuk mulai membakar Zixiao Dou Shizong untuk memanaskan tripod. Qin Chen bahkan sekarang tidak memiliki kepercayaan penuh. Dia pertama kali mengambil warisan dari Venerable Skyfire, dan menemukan proses pemurnian pil Heavenly Dao Divine. Warisan alkimia yang mulia Tianhuo secara alami melibatkan proses pemurnian pil Dewa Surgawi. Qin Chen dengan hati-hati menebak setiap proses dan setiap operasi, dan secara bertahap menjadi akrab dengannya. Lagi pula, hanya ada satu buah sumber jalan surgawi. Jika sistem gagal, itu akan berakhir. Dengan waktu yang dipercepat, Qin Chen terus-menerus merasakan pengetahuan pemurnian pil surgawi Dao Divine itu. Seiring waktu berlalu dengan lambat, Qin Chen tampaknya telah benar-benar melupakan niat awalnya untuk datang ke sini, dan dia benar-benar tenggelam dalam dunia menyerap pengetahuan alkimia. Setelah beberapa hari waktu dipercepat, Qin Chen akhirnya menemukan semua proses pemurnian pil surgawi Dao Ilahi, dan hanya sebatang dupa yang dilewatkan oleh dunia luar. Setelah mengklarifikasi prosesnya, Qin Chen akhirnya sadar dan mulai menyempurnakan. Istana Zixiao Dou Sili di depannya berguncang dengan cepat setelah melewati banyak kuali panas api langit. Saat berikutnya, Qin Chen menyatukan jari-jarinya, dan tanaman bahan pembantu yang berharga terbang keluar dari sekeliling, dan memasuki istana Zixiao Dou Sui dengan tertib, dan secara bertahap berubah menjadi obat cair di bawah langit yang terbakar. Dan terkondensasi menjadi bola. Dia tidak memiliki sedikit pun kegugupan atau ketidaksabaran. 1 jam kemudian, Qin Chen membalik pergelangan tangannya dan sebuah kotak batu giok muncul di telapak tangannya. Di bawah gelombang Yuan suci,
kotak batu giok terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan buah asal surgawi berwarna hijau tua di dalam kotak batu giok. Itu adalah buah asal mula sumber langit dan bumi. Hanya ada satu buah sumber Dao surgawi. Jika dia berhasil, Qin Chen tidak hanya akan mendapatkan pil surgawi Dao ilahi, tetapi juga meningkatkan pencapaian alkimianya lagi. Jika gagal, Dao surgawi yang berharga akan menjadi bola kokas. Tidak ada cadangan untuk harta karun ini. Oleh karena itu, setelah mengeluarkan buah asal Dao surgawi, ekspresi acuh tak acuh Qin Chen juga menjadi sedikit bermartabat, tetapi tanpa ragu-ragu, dia melemparkan buah asal Dao surgawi ke istana awan ungu. Segera, ekspresinya menjadi serius, dan tangannya berubah seperti bunga dan kupu-kupu. Teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi, dahi Qin Chen berangsur-angsur mengeluarkan sedikit keringat, seolah-olah alkimia kali ini juga sangat sulit baginya. Situasi ini berlangsung selama 3 jam, dan konsentrasi yang lama menyebabkan Qin Chen mengkonsumsi banyak yuan suci, dan wajahnya sedikit memucat. Setelah 3 jam, dia dengan santai mengambil tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil suci pemulihan dari kehampaan, memasukkannya ke dalam mulut dan meminumnya. Tungku pil masih berdengung, dan obat-obatan cair yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan berubah di dalamnya, dan perubahan ajaib terjadi. Pada saat tertentu, Zi Xiaodou mengeluarkan suara aneh, dan bersamaan dengan suara itu, aroma obat yang kuat juga menyebar. Aroma wewangian ini melayang ke hidung Qin Chen, mengendus ke dalam tubuhnya, dan sedikit melonggarkan titik kritisnya sendiri. Sein Yuan yang awalnya tenang di tubuhnya beredar dengan liar, dan ada sesuatu yang akan menerobos ke Sein jangka menengah. Qin Chen tidak menyangka aura pil surgawi Dao ilahi begitu kuat. Dia tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan tangannya dan menepuk Zi Xiaodou Li Gong. Tutup istana dengan cepat terbuka, dia meraung, dan segera 12 sinar cahaya naik ke langit. Qin Chen telah lama menunggu momen ini. Dia mengulurkan tangannya dan meraih semua cahaya di telapak tangannya. Dia melihat 12 pil penuh dan bulat berputar-putar di telapak tangannya, setiap pil berisi aura tertinggi dari Dao surgawi. Tubuh Qin Chen berdenyut, dan ada dorongan untuk menerobos Sein Lord jangka menengah. Qin Chen memandangi Heavenly Dao Divine Pil di tangannya dengan heran. Dia merasa bahwa jika pil surgawi Dao Divine ini digabungkan dengan beberapa cairan spiritual Vena suci lainnya, itu mungkin bisa membuatnya memasuki alam Sein Master jangka menengah. Ini tidak terduga, sungguh kejutan, dan kota Dongguang jelas bukan tempat yang bagus untuk terobosan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat, pola pil-pil di tangannya mengalir dan indah. Itu adalah 12 pil yang sempurna, tetapi 6 di antaranya adalah tingkat menengah dan 6 tingkat tinggi. Adapun yang spesial, sama sekali tidak ada. Qin Chen menggelengkan kepalanya, pencapaian alkimianya masih sedikit lebih buruk. Qin Chen sebenarnya tidak puas. Dia menyingkirkan pil itu, Qin Chen tidak beristirahat, dan langsung kembali ke toko pil. Melihat Qin Chen melangkah keluar dari formasi, pria bandit segera menatap Qin Chen dengan cemas. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia langsung membuang botol batu giok. Pria bandit buru-buru mengambilnya, lalu dengan bersemangat membuka botol batu giok, dan nafas asal yang mencengangkan segera meresap. Wajah pria bandit itu menunjukkan sedikit antusiasme untuk sesaat, dan dia berseru, pil surgawi Dao ilahi kelas menengah. Meskipun Dao Shen dan hanya berkualitas sedang pada hari ini, pria bandit tidak membencinya, tetapi sangat bersemangat, dan tangannya gemetar. Karena dia tahu bahwa pemurnian pil surgawi Dao ilahi terlalu sulit. Dalam rencananya, Qin Chen hanya perlu menyempurnakan pil surgawi Dao ilahi, bahkan jika itu hanya pil surgawi Dao ilahi dengan kualitas rendah, dia sudah sangat bersemangat, tapi yang dia dapatkan sekarang adalah pil dewa surga dengan level sedang, ini telah melebihi harapannya. Yah,
Aku benar-benar percaya pada kata-katamu, akan ada periode nanti. Kata pria bandit melengkungkan tangannya ke Qin Chen, lalu tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar toko. Jelas dia tidak sabar untuk kembali dan mengambil pil dao surgawi ini. Aku tidak ingin punya waktu denganmu, dan di masa depan, jadilah lebih baik. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Pria bandit terdiam, tapi dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia berbalik dan meninggalkan toko Qin Chen dengan cepat, dan menghilang seketika. Ayo bersihkan, tutup pintunya dan pergi dari sini, kata Qin Chen menghadap Xingtianya dan Yu Qiansu. Setelah beberapa saat, Xingtianya dan yang lainnya mengemasi semua barang mereka dan menutup pintu Wudanpo bersama Qin Chen. Apa kamu adalah pemilik toko Wudan ini? Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan tatapan mata elang muncul di depan Qin Chen. Guru suci tahap akhir, gumam Qin Chen baru saja beralih ke pria parubaya burung elang itu, dan dia bisa dengan jelas melihat basis kultivasi pihak lain. Ya, itu aku, teman ini, apakah kamu mencariku? Jawab Qin Chen melengkungkan tangannya dan bertanya dengan tenang. Saya Yu Chengguang, Presiden Kamar Dagang Tian Yu Kota Dongguang. Saya sudah lama mencari Tuan Chenxing. Sebelumnya, Tuan Chenxing sedang memurnikan obat. Saya tak mau mengganggunya. Sekarang Tuan Chenxing punya waktu kosong. Saya tidak tahu apakah Tuan Chenxing punya waktu untuk duduk di kamar dagang Tian Yu saya untuk sementara waktu. Kata pria parubaya ini sopan. Kamar dagang Tian Yu. Saya tidak tahu apa yang diminta Ketua Yu untuk saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja di sini, kata Qin Chen. Melihat bahwa Qin Chen tidak setuju, Yu Chengguang mengerutkan kening, tetapi masih berkata, saya melihat toko Tianwu dan Anda baru saja dibuka. Tetapi saat ini ada banyak kekuatan di kota Dongguang, dan juga banyak kekuatan alkimia. Jika Tianwu dan Pu Anda ingin berkembang, itu akan sangat sulit. Pertama-tama, sulit untuk memecahkan masalah saluran penjualan. Toko ini mungkin tidak bertahan lama. Ucap Yu Chengguang ini sedikit tersenyum, kebetulan kamar dagang Tian Yu saya telah beroperasi di kota Dongguang selama bertahun-tahun. Jika pil Anda diserahkan ke kamar dagang Tian Yu kami untuk dijual, kamar dagang Tian Yu kami akan memiliki banyak pelanggan tetap dan kuat. Secara alami, tidak perlu khawatir tentang saluran penjualan. Harganya hanya akan lebih tinggi 30% dari total harga. Sisa 70% dari biaya penanganan masuk ke toko pil Tianwu Anda. Saya tidak tahu seperti apa pendapat Tuan Pil Chenxing nantinya. Mendengar itu, Qin Chen terdiam. Pihak lain akan mengambil 30% dari keuntungan, apakah dia idiot? Jika itu adalah kekuatan teratas seperti kamar dagang rumah tuan kota, Qin Chen juga dapat mempertimbangkannya sebagai mitra. Meskipun pihak lain adalah guru suci tahap akhir, masih banyak kamar dagang seperti itu di kota Dongguang. Bagaimana Qin Chen bisa peduli? Setelah Yu Chengguang selesai berbicara, Qin Chen segera berkata, ternyata memang begitu. Saya belum mempertimbangkan masalah ini. Terima kasih atas undangan Ketua Yu. Dan saya punya janji dengan orang lain saat ini, jadi saya akan pergi dulu. Saya akan datang mengunjungi Ketua Yu saat saya bebas. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen langsung membawa Qiansu dan Xingtianya dan segera meninggalkan pasar. Melihat bahwa Qin Chen bahkan tidak ingin duduk di kamar dagangnya, Yu Chengguang berbalik dan pergi, wajahnya langsung tenggelam. Meskipun kamar dagang Tian Yu miliknya bukan kamar dagang teratas di kota Dongguang, itu bukanlah orang yang tidak dikenal. Saudara Yu, orang-orang di toko Wudan tidak memberimu wajah hari ini. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah muram berkata sambil berjalan. Yu Chengguang, yang awalnya sangat tertekan, melihat pria ini, wajahnya sedikit memadat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksud Brother Heisan? Apakah Anda mengejek saya? Pria bermata putih itu terkekeh dan berkata, mengapa saya menertawakan Brother Yu?
Hanya saja saya mendengar bahwa orang ini telah memurnikan pil obat selama sebulan di sini, dan dia tampaknya memiliki banyak persediaan pil obat. Ada banyak bahan dan urat suci, dan ada banyak hal baik di tubuhnya. Kata Heizan. Brother Heizan, jangan kira pil Chengqing hanya botol kosong. Pasti ada kekuatan lain di belakangnya. Jawab Yu Chengguang mendengus dingin. Hahaha, Brother Yu, apakah kamu takut? Saudara Yu, meskipun orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Saya tidak takut, ucap Heizan. Yu Chengguang terkejut. Mendengarkan nada ini, Guru Suci Heizan sepertinya benar-benar berniat untuk berurusan dengan Qin Chen. Jika dia berhasil, maka banyak material dan pembuluh darah suci yang diperoleh Wu dan Pu hari ini mungkin semuanya akan jatuh ke tangan orang ini. Guru Suci Heizan tertawa, Brother Yu, kamu harus kembali dan segera siapkan pembuluh darah suci dan harta karun, dan menunggu kabar baik dariku. Setelah kata-kata itu jatuh, Master Heizan mengguncang tubuhnya dan menghilang di sini dalam sekejap. Di lain sisi saat ini, Qin Chen berkata, Qiansu, Xingtianya, kalian berdua akan memasuki cakram giok keberuntungan alam semestaku terlebih dahulu. Kata Qin Chen kepada Yu Qiansu dan Xingtianya begitu dia meninggalkan kota Dongguang. Ketika dia meninggalkan pasar, dia menemukan bahwa dia telah ditatap oleh seseorang. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di kota Dongguang pasti akan diawasi oleh seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa yang menatapnya atau apakah itu Yu Chengguang sebelumnya. Yu Qiansu secara alami merasakan sedikit ketegangan. Meskipun dia tidak mengetahui detail masalahnya, dia tahu bahwa ada orang yang kuat sedang mengawasi mereka. Tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan Xingtianya tidak dapat membantu banyak, jadi Qin Chen membiarkan mereka tinggal di piringan giok keberuntungan alam semesta. Yu Qiansu dan Xingtianya mengangguk, meninggalkan kota Dongguang. Qin Chen mengorbankan harta suci kapal terbang dalam sekejap. Sebelum setengah hari berlalu, seberkas cahaya muncul dalam kesadaran spiritual Qin Chen. Qin Chen tahu bahwa itu pasti Master Guru Suci tahap akhir yang sedang menatapnya, dan dia tidak terkejut. Adalah normal bagi seorang Guru Suci tahap akhir untuk menyusulnya. Qin Chen masih tidak bisa mengungkapkan kekuatan aturan waktu dan ruang saat ini. Meskipun dia bisa lolos dari pelacakan lawan, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan lawan. Ngomong-ngomong, Tuan Guru Suci tahap akhir biasa, Qin Chen tidak takut sama sekali, dan tentu saja dia tidak berniat untuk mengekspos kekuatannya terlalu banyak. Kemudian Qin Chen mendarat di sebuah daratan yang rusak untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan beberapa bendera formasi. Tak lama kemudian, Qin Chen mengeluarkan pedang iblis hijau. Dia menatap Master Guru Suci tahap akhir yang masih menyembunyikan penampilannya di depannya. Tiba-tiba suara mencibir terdengar. Tanpa diduga, kamu berani berhenti, bagaimana dengan kedua bawahanmu? Kapan mereka pergi? Aku bahkan tidak melihatnya.